Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para musyahidin al-kiram, kita lanjutkan pelajaran kita daripada apa yang bisa kita petik daripada bulan suci Ramadan ini. Disebutkan pelajaran yang lalu kita sudah menjelaskan ada beberapa hal seseorang yang wajib mengqadha juga membayar fidyah. Nah, insya Allah pembahasan kita di hari ini akan menjelaskan apakah ketika kita meninggalkan puasa wajib mengqadha saja atau juga wajib membayar fidyah atau bagaimana. Maka insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan di siang hari ini atau di hari ini. Hadirin dan musyahidin al-kiram, ternyata dibahas oleh para ulama-ulama kita. Jikalau seseorang terkadang wajib bagi dia untuk mengqadha puasa dan juga wajib membayar fidyah. Terkadang seseorang hanya wajib qadha tapi tidak bayar fidyah. Dan terkadang seseorang hanya diwajibkan membayar fidyah tanpa harus membayar qadha. Dan terkadang tidak dikenakan apa-apa, tidak wajib mengqadha puasanya dan tidak wajib pula untuk membayar fidyah. Maka kesimpulannya hal ini atau permasalahan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, wajib qadha plus fidyah. Yang kedua, qadha tanpa fidyah. Yang ketiga, fidyah tanpa qadha. Yang keempat, tidak keduanya. Oke, kita akan bahas yang pertama. Dinyatakan seseorang diwajibkan membayar qadha plus fidyah, ini dikenakan untuk 2 orang atau 2 kelompok. Yang pertama adalah al-iftar li khafi ala ghairihi, yaitu dia berbuka ketika di siang hari di bulan Ramadan, dia tinggalkan puasa atau dia batalkan puasanya karena khawatir akan orang lain. Khawatir akan keselamatan orang lain. Maka yang seperti ini, nanti datang waktunya setelah berlalu Ramadan, wajib bagi dia untuk membayar qadha plus fidyah. Contohnya bagaimana kalau dia berbuka karena khawatir akan keselamatan orang lain? Contohnya seperti seorang ibu yang sedang mengandung, yang hamil, atau seorang ibu yang sedang menyusui. Ketika ditanya kenapa ibu yang hamil ini tidak berpuasa, maka dia menjawab, kalau saya berpuasa saya khawatir akan keadaan janin saya, sebab dokter mengatakan bahwa janin yang berada di kandungan saya ini lemah, jadi harus ada nutrisi yang masuk dan saya harus makan setiap saatnya. Maka kalau saya berpuasa bisa membahayakan sang janin. Ini khawatir akan janin. Yang kedua, wanita menyusui. Dia tidak berpuasa. Ketika ditanya, kenapa kau tidak berpuasa, hai wanita yang menyusui? Dia jawab, keadaan atau susu yang ada pada diri saya ini atau ASI ini sedikit. Jadi saya harus menyantap makanan untuk memperlancar ASI saya, biar sang anak bisa meminumnya. Sebab kalau saya berpuasa, ASI saya bakal sedikit dan bakal berbahaya bagi sang anak. Maka di sini ahbab tergambar bagi kita semuanya, seseorang meninggalkan puasa karena khawatir akan keselamatan orang lain. Namun, ternyata dalam hal ini akan kita jelaskan menjadi 3 bagian. Seorang wanita yang hamil atau wanita yang mengandung, terkadang dia tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan bayinya. Yang dikhawatirkan bayinya saja. Terkadang dia tidak berpuasa, yang dikhawatirkan justru pribadinya. Dia tidak khawatir pada bayi dan tidak khawatir pada janin. Seperti seorang wanita bilang, saya ini tidak berpuasa dalam keadaan hamil. Kenapa? Sebab kalau saya puasa, fisik saya lemah. Namun janinmu bagaimana? Janin sih aman, kata dokter. Saya puasa, saya nggak puasa, janin tetap tidak berpengaruh sedikit pun. Tapi fisik saya yang lemah ini, kalau saya berpuasa, saya bisa jatuh pingsan. Atau wanita yang menyusui. Dia bilang air susu saya lancar. Saya bisa memberikan anak saya baik walaupun saya puasa, ASI tetap lancar. Cuman saya takut kalau saya puasa, saya lemah bisa pingsan. Jadi yang dikhawatirkan adalah pribadinya. Yang ketiga adalah khawatir akan keduanya. Sang ibu khawatir pada dirinya, juga khawatir pada janinnya. Nah, di sini ya ahbab, 3 contoh ini. Yang diwajibkan membayar qadha plus fidyah hanya 1. Jikalau dia khawatir akan keselamatan bayi atau keselamatan janin. Dia tidak khawatir pada pribadinya, maka ketika dia hanya khawatir kepada janin yang ada di kandungan perutnya, atau dia khawatir akan bayi yang disusuinya,
Padahal dia ngerasa dirinya aman, cuman khawatir hanya pada janin atau bayi, maka yang seperti ini wajib nantinya membayar qadha plus fidyah. Adapun yang khawatir akan pribadinya, atau khawatir akan keduanya, khawatir pada diri dan janin, atau khawatir pada diri dan bayi yang disusuinya, selagi ada kekhawatiran pada dirinya, maka syariat memudahkan bagi wanita ini hanya wajib membayar qadha tanpa harus membayar fidyah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menunda mengqadha puasa Ramadan tahun lalu hingga datang Ramadan berikutnya. Makanya tadi udah kita bahas di pelajaran yang lalu, kalau orang sudah mendekati daripada akhir Sya'ban dan ada hari-hari yang belum diqadha oleh dia, maka hukumnya haram bagi dia berbuka, wajib bagi dia berpuasa. Namun, jika dia suka menunda-nunda sampai datang Ramadan berikutnya, ada sehari, 2 hari, atau berapa hari yang belum diqadha oleh dia, hingga datang Ramadan berikutnya, maka setelah datang Ramadan kedua ini setelah tuntas, wajib bagi dia tetap untuk mengqadha puasa yang tahun lalu, dan juga ditambahkan membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Setiap 1 hari 1 mud, atau kurang lebih mendekati 1 liter daripada makanan pokok. Yang kedua, yang diwajibkan hanya qadha tanpa fidyah, itu banyak seperti orang yang tidak berpuasa sebab sakit, sebab pingsan, atau tanpa sebab. Yang ketiga, wajib membayar fidyah tanpa harus membayar qadha. Siapa mereka? Ini seorang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berbuka, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, sehingga dia harus mengkonsumsi makanan, atau orang yang sakit keras yang bakal meninggal dunia, maka orang-orang seperti ini hanya diwajibkan membayar fidyah tanpa harus mengqadha puasa. Dan yang keempat, la wala, arti tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan mengqadha puasa, dan tidak diwajibkan membayar fidyah. Dia adalah orang yang majnun atau orang yang gila, yang gilanya bukan disengaja, tapi memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini bagi dia tidak diwajibkan qadha dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Namun, jikalau gilanya disebabkan karena obat yang dia minum secara sengaja, yang bisa menghilangkan kesadaran dia, maka yang seperti ini jawabannya adalah tetap wajib qadha tanpa harus membayar fidyah, kecuali kalau datang Ramadan berikut belum diqadha. Kembali kepada masalah yang kedua, masalah yang pertama wajib bagi diqadha dan membayar fidyah. Namun, jikalau dia sadar dalam beberapa hari, maka tetap wajib bagi dia mengqadha puasa tanpa harus membayar fidyah. Insyaallah bisa kita pahami daripada hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.